Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan 6 mata kuliah algoritma pemrograman kali ini kita akan menggunakan video penjelasan. Jadi untuk materi pada video ini yaitu eh, struktur data teks. Jadi langsung kita mulai saja. Untuk gambaran umum dari materi ini yaitu mahasiswa akan mempelajari konsep stack sebagai salah satu struktur data yang bekerja dengan prinsip list in first out, atau yang terakhir masuk akan menjadi yang pertama keluar, atau disebut LIFO. Penjelasan teori disampaikan secara singkat sebagai penguatan materi mengenai struktur data, kemudian kegiatan difokuskan pada praktik penyelesaian studi kasus menggunakan Python. Lalu melalui kegiatan praktikum ini mahasiswa dilatih untuk mengimplementasikan operasi dasar stack seperti push, pop, dan pick menggunakan struktur data list, serta memahami bagaimana mekanisme penyimpanan data, pengambilan data secara bertumpuk bekerja dalam program. Selain itu, mahasiswa juga akan menyusun algoritma sederhana yang memanfaatkan stack untuk menyelesaikan permasalahan tertentu hingga mampu memahami konsep stack secara lebih praktis dan terstruktur dalam pemrograman. Untuk capaian pembelajarannya itu yang pertama, memahami konsep dasar data stack dalam pemrograman, kemudian memahami prinsip kerja stack dengan mekanisme LIFO, kemudian mengimplementasikan operasi data stack seperti push, pop, dan pick menggunakan Python. Dan yang terakhir yaitu menyusun program sederhana yang memanfaatkan stack untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi stack itu sendiri merupakan salah satu struktur data linear yang digunakan untuk menyimpan data secara bertumpuk dan prinsip last in first out. Prinsip ini berarti data yang terakhir dimasukkan ke dalam stack akan menjadi data pertama yang dikeluarkan. Nah, seluruh proses penambahan dan pengambilan data hanya dilakukan pada satu bagian, yaitu bagian paling atas atau bagian paling akhir yang disebut top. Untuk mempermudah pemahaman, stack dapat dianalogikan seperti tumpukan piring. Jadi, di mana piring terakhir yang diletakkan di atas akan menjadi piring pertama yang diambil. Dalam Python, stack umumnya itu diimplementasikan menggunakan list dengan operasi utama seperti push untuk menambah data dan juga pop untuk mengambil data. Untuk karakteristik dari stack itu yang pertama, tadi mengikuti prinsip LIFO, jadi yang terakhir masuk ada yang pertama keluar, kemudian hanya dapat mengakses elemen pada bagian paling atas atau top dari list atau dari tumpukan. Kemudian operasi penambah, push, dan pengambilan pop hanya dilakukan pada satu sisi, yaitu bagian atas. Stack itu bersifat dinamis, jadi ukurannya dapat bertambah dan berkurang sesuai kebutuhan. Kemudian stack itu dapat kosong, jadi atau disebut empty stack ketika ada elemen di dalamnya. Terjadi kita tidak ada elemen di dalam dan operasi pop tidak dapat dilakukan. Nah, langsung kita masuk ke operasi dasar dari stack. Jadi untuk operasi dasarnya itu terdapat 5 operasi yang setiap operasinya memiliki fungsi spesifik dan cara kerja tersendiri. Jadi langsung saja untuk operasi yang pertama itu ada push. Push adalah operasi untuk menambahkan elemen baru atau data baru ke bagian paling atas dari tag. Setiap kali push dipanggil, elemen baru akan selalu ditempatkan di posisi paling atas, sehingga elemen-elemen sebelumnya bergeser ke bawah. Nah, dalam Python ini untuk uh, sintaks untuk menambah elemen baru ke dalam stack itu menggunakan append, jadi metode digunakan append dalam kurung. Nah, untuk cara kerja dari push ini itu yang pertama, program menerima elemen baru yang ingin dimasukkan ke dalam stack. Kemudian elemen tersebut ditempatkan di posisi paling atas dan ukuran stack akan bertambah. Jadi ini contoh visualisasi dari stack untuk operasi push. Jadi misal di sini uh, ada stack kosong, dilakukan push 10, maka akan masuk 10.
kemudian push 20, maka akan masuk 20 ke dalam stack dan 20 akan menjadi top yang baru. Kemudian push 30. Nah, dan ketika dilakukan push 30, maka 30 akan masuk ke dalam stack di paling atas dan akan menjadi top yang baru. Nah, jadi contoh kodenya di Python. Di sini misal kita membuat list kosong, jadi stack, lalu kurung kerawal, jadi empty stack. Kemudian kita push 10 ke dalam stack. Jadi menggunakan metode append ya, jadi stack.append dalam kurung elemen apa yang ingin dimasukkan ke dalam stack. Jadi append 10. Dan untuk outputnya itu setelah push 10 sama dengan stacknya adalah 10. Lalu append lagi 20, maka 20 akan menambah ke stack tadi. Jadi 20 akan muncul setelah 10, dan push 30 akan muncul setelah 20. Jadi hasil akhir setelah 3 kali push adalah setengahnya akan menjadi 10, 20, dan 30. Oke, kemudian untuk operasi kedua itu ada pop. Pop adalah operasi untuk mengambil data sekaligus menghapus elemen yang berada di posisi paling atas atau top stack. Elemen yang diambil adalah elemen yang paling terakhir dimasukkan. Jadi contoh untuk di sini maka 30 adalah elemen yang paling akhir. Nah, sebelum dilakukan pop, harus selalu dipastikan bahwa stack tidak dalam kondisi kosong menggunakan percabangan. Nah, untuk cara kerja dari pop ini, yang pertama, program memeriksa apakah stack kosong menggunakan percabangan. If. Jadi, misal kita membuat sebuah algoritma untuk mengambil elemen, belum menggunakan if stack kurang dari 0, kurang dari 1 atau lebih dari 0. Jika stack lebih dari 0, maka jalankan program. Jika tidak lebih dari 0, maka tidak jalankan program. Seperti itu. Dan langkah 2, jika stack kosong, tambahkan pesan error atau batalkan. Lalu jika stack tidak kosong, maka ambil dan hapus elemen paling atas. Dan operasi akan berkurang berdasarkan operasi yang berjalan. Jadi di sini adalah contoh visualisasi untuk Bob. Jadi misal di sini ada stack berisi 10, 20, dan 30. Maka di sini dilakukan pop 30, maka stack akan berubah menjadi 10 dan 20. Yang dimana 20 menjadi top dari stack. Untuk contoh dari coding Python ya di sini. Ini kita ada stack yaitu berisi 10, 20, dan 30. Jadi stack awal adalah memiliki 3 elemen. Kemudian kita menggunakan tembangan untuk memeriksa panjang stack. Nah, jika stack lebih dari 0, maka lakukan pop. Kemudian print elemen apa yang di pop, kemudian bentuk dari stack setelah pop. Jadi untuk yang pertama, elemen yang diambil adalah 30. Nah, setelah di pop, maka stacknya akan menjadi 10 sama 20, hanya 2 elemen. Nah, kemudian di sini bukan satu kali lagi operasi pop, maka elemen 20 akan diambil dan stack menjadi hanya berisi satu elemen yaitu 10. Kemudian operasi pick. Jadi pick adalah operasi untuk melihat elemen yang berada paling atas atau top dari stack tanpa menghapus atau menambah. Berbeda dengan pop, elemen yang dilihat dengan pick tetap berada di dalam stack setelah operasi selesai.
Nah, jadi untuk cara kerjanya, pertama eh, sama seperti pop, dicek dulu menggunakan kesabangan apakah stuck kosong. Kemudian jika stuck kosong, maka bisa tampilkan error atau batalkan operasi. Kemudian jika stuck tidak kosong, maka tampilkan nilai elemen paling atas menggunakan indeks -1. Dan stuck tidak akan berubah dan elemennya tetap berada di uh, posisi awalnya. Dan untuk contoh visualisasinya itu jadi ada bersih 10, 20, 30, kemudian dilakukan peak, maka peak akan mengembalikan nilai topnya yaitu 30. Jadi nilainya sudah peak, nilainya itu yang dihasilkan 30. Kemudian listnya tidak stacknya tidak akan berubah. Jadi contoh untuk coding Pythonnya itu ini ada stack dengan 3 elemen. Kemudian dicek dulu panjang stacknya, apakah stacknya kosong atau tidak. Dan top, nah kita definisikan top yaitu stack dari belakang, stack elemen pertama dari belakang. Kemudian kita print elemen teratas yaitu dari variable top ini. Oke, kemudian ini contoh outputnya. Jadi elemen teratas sudah 30, kemudian setelah di pick stacknya tidak berubah. Kemudian di sini ada yang namanya isEmpty. Jadi isEmpty ini adalah operasi yang digunakan untuk memeriksa apakah stack dalam kondisi kosong atau tidak. Jadi operasi ini sangat penting digunakan sebagai syarat percabangan sebelum melakukan pop atau pick agar program tidak mengalami error saat mencoba mengakses stack yang kosong. Jadi contoh cara kerja program itu program memeriksa jumlah elemen dalam stack menggunakan len. Kemudian jika len-nya sama dengan 0 atau kosong, maka memberikan nilai true. Jika stack tidak kosong, maka bisa kembalikan nilai false. Atau bisa sebaliknya, tergantung program yang dibuat. Jadi ini contoh visualisasinya. Jika is empty, jika list kosong, maka is empty-nya true. Dan jika list tidak kosong, maka mengembalikan nilai false. Jadi di sini ada salah contoh ada 2 stack. Yang stack A itu stack kosong, kemudian stack B itu stack yang tidak kosong. Jadi yang pertama cek stack A. Jadi if len stack A sama dengan 0, jika kosong, maka print true. Jika tidak, maka print false. Dan untuk yang B sama, kita cek apakah kosong atau tidak. Nah, untuk stack A itu hasilnya adalah true, dengan stack B itu hasilnya false. Nah, ini adalah yang ketiga adalah contoh jika melakukan operasi. Jadi if len, jika panjang dari stack A itu lebih dari 0, maka pop. Jika stacknya kosong, maka tidak bisa pop stack kosong. Tampilkan tidak bisa pop stack kosong. Jadi yang muncul adalah tidak bisa pop stack kosong karena stack A merupakan empty stack. Kemudian yang terakhir adalah size. Size adalah operasi untuk mengetahui jumlah total elemen yang tersimpan dalam stack. Operasi ini berguna untuk memantau kapasitas stack, mengetahui jumlah elemen yang boleh dimasukkan atau menampilkan informasi kondisi stack kepada pengguna. Jadi program memanggil fungsi len atau fungsi untuk menghitung panjang list, panjang elemen pada stack, yaitu menghitung elemen yang di dalam stack, kemudian mengembalikan nilai dengan jumlah elemen saat ini. Di contoh visualisasinya itu yang pertama ada stack kosong.
kemudian kita gunakan fungsi len stack, maka mengembalikan nilai 0. Kemudian ada stack yang berisi elemen satu elemen yaitu 10, maka fungsinya akan mengembalikan nilai 1. Kemudian ada yang ketiga contoh yaitu 3 elemen, maka fungsi akan mengembalikan nilai 3. Jadi contohnya itu ini. Misalnya di sini kita ada stack kosong. Jika kita print maka ukuran awalnya akan 0. Kemudian kita append atau kita push 10 ke dalam stack. Jadi ukuran stack akan berubah jadi 1. Kemudian kita lakukan 2 kali lagi append 20 dan 30, maka ukuran stack akan berubah menjadi 3. Jadi 10, 20 dan 30. Setelah itu kita coba lakukan pop. Setelah di pop, ukuran stack akan berkurang 1, yaitu totalnya adalah 2. Kemudian kita contoh lagi, misal kita beri nilai maksimal dari stack, yaitu maksimal sama dengan 3. Jika panjang stack kurang dari maksimal yang didefinisikan ini, maka stack append 40 atau push 40 ke dalam stack. Nah, jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka akan mengembalikan stack penuh maksimal 3 elemen atau tergantung dengan jumlah yang didefinisikan. Jadi, kemudian ini ada kelebihan stack. Yang pertama adalah mudah dipahami dan diimplementasikan, yaitu konsep LIFO sangat intuitif dan analogi nyata. Dan analogi nyatanya adalah tumpukan piring, tumpukan buku, dan lain-lain, sehingga mudah untuk dipahami. Kemudian implementasi Python menggunakan list bawaan yang tidak memerlukan library tambahan. Jadi untuk bahasa pemrograman Python itu sudah menyediakan list. Jadi tinggal memakai sintak yang ada. Kemudian operasi yang efisien, seperti operasi push dan pop, memiliki kompleksitas waktu O1, artinya sangat cepat dan tidak terpengaruh oleh jumlah elemen dalam stack. Kemudian cocok untuk masalah rekursif dan backtracking. Jadi stack sangat berguna untuk menyimpan riwayat langkah mundur seperti navigasi browser, tombol back atau fitur undo pada aplikasi, dan penelusuran maze. Dan terakhir adalah pengelolaan memorinya yang teratur. Kita mengalokasikan dan membebaskan memori secara berurutan sehingga mudah dikelola dan diprediksi. Untuk kekurangan dari stack tersendiri yaitu yang pertama akses terbatas. Hanya elemen paling atas yang dapat diakses langsung. Untuk mengakses elemen di bawahnya, semua elemen di atasnya harus di-pop terlebih dahulu. Dan kemudian tidak mendukung pencarian langsung. Jadi stack tidak memiliki mekanisme pencarian elemen tertentu tanpa membongkar seluruh isinya. Kemudian yang ketiga, ukurannya dapat melebihi batas. Misal pada implementasi dengan memori terbatas, stack dapat mengalami stack overflow jika elemen yang ditambahkan melebihi kapasitas yang tersedia. Kemudian tidak fleksibel untuk penyisipan di tengah. Jadi stack tidak mendukung penyisipan atau penghapusan elemen yang berada selain di posisi top, sehingga tidak cocok untuk kebutuhan manipulasi data yang kompleks. Kemudian kita lanjut ke studi kasus. Nah, di sini ada studi kasus di mana Evelyn adalah seorang mahasiswi yang senang membaca novel. Dia memiliki kebiasaan menumpuk buku yang ingin ia baca di atas meja belajarnya, di mana buku yang paling baru diletakkan
di mana buku yang paling baru diletakkan di atas tumpukan. Diketahui terdapat 5 judul buku yang ditumpuk secara berurutan, yaitu Laskar Pelangi, Bumi Manusia, Negeri Lima Menara, Perahu Kertas, dan Pulang yang disimpan dalam sebuah stak. Jadi mahasiswa diminta untuk membuat program Python untuk menampilkan seluruh tumpukan buku tersebut dan mensimulasikan Evelyn mengambil buku satu persatu dari tumpukan menggunakan pop dan menampilkan buku mana yang sedang dibaca serta tumpukan setelah pengambilan. Jadi gunakan stack atau list, kemudian perulangan untuk proses pop, serta percobaan untuk memastikan stack tidak kosong sebelum di pop. Dan kemudian kita diminta untuk hitung dan tampilkan berapa total buku yang berhasil dibaca oleh Evelyn setelah tumpukan habis. Jadi di sini ada contoh outputnya, itu menampilkan jumlah buku, semua menampilkan semua buku, kemudian menampilkan buku yang sedang dibaca dan jumlah dan sisa tumpukan buku. Kita langsung saja ke program ya. Jadi yang pertama kita buat tab tumpukan buku. Jadi misal buku dengan menggunakan siku dan bentuknya list. Kita copy saja ini. Jadi ini adalah bentuk setnya. Kemudian kita diminta untuk menampilkan seluruh buku yang ada di stack ini. Jadi menampilkan seluruh buku. Jadi kita langsung saja print tumpukan buku awal. Ini kita panggil masternya. Dan kita diminta untuk membuat percabangan untuk mensimulasikan Evelyn mengambil buku satu persatu menggunakan pop dan menghitung total buku yang dibaca. Jadi di sini kita menggunakan percabangan di menggunakan for. Nah, sebelum itu kita definisikan dulu untuk jumlah stack. Kita gunakan fungsi len dari stack gitu. Kemudian kita masukkan di percabangan for i in range jumlah stack. Jadi kita lakukan percabangan banyak jumlah stack ini. Jika jumlah stack itu lebih dari 0, jadi kita cek dulu sebelum melakukan operasi, kita cek apakah stacknya masih ada isinya. Jika iya, maka buku diambil dengan stack buku dot pop. Jadi kita gunakan fungsi pop akan mengambil
elemen teratas dari ini. Kemudian kita simpan di label buku diambil. Kemudian kita ini ini sedang membaca buku diambil. Oke. Lalu kita buat kondisi yang jika tidak terpenuhi maka print tak tak buku Excel tidak ada buku lagi yang bisa diambil. Oke. Kemudian terakhir kita diminta untuk menghitung total buku yang berhasil dibaca. Jadi di sini kita buat variabel baru, buat buku dibaca dengan 0. Nah, di setiap setelah operasi pop, jadi setelah buku diambil, maka buku dibaca plus sama dengan buku. Jadi setiap dia mengambil buku, maka jumlah buku yang dibaca akan bertambah 1. Dan kita bisa dalam sini saja. Ya, buku yang dibaca. Buat sekarang, jadi kita sudah menampilkan bukan awal, kemudian buku yang sedang dibaca, dan juga jumlah buku yang dibaca. Nah, ini kita diminta juga untuk menampilkan list atau stack yang telah dilakukan pop. Jadi bisa menentukan buku, kita panggil stacknya. Nah, di sini ada 5 iterasi. Yang pertama kita tampilkan dulu stack bukunya, tumpukan buku. Kemudian di iterasi pertama dilakukan pop untuk elemen teratas, jadi pulang. Jadi di sini kita tampilkan Afin sedang membaca pulang. Kemudian sisa tumpukannya adalah ada 4 buku. Dan jumlah buku yang dibaca adalah 1. Kemudian iterasi kedua, dia ambil lagi buku lagi di sisa tumpukan, yaitu perahu kertas. Kemudian sisa tumpukannya berkurang 1, dan jumlah buku yang dibaca 2. Dan seterusnya sampai sisa bukunya itu habis. Jadi di antara itu adalah Laskar Pelangi dengan jumlah buku yang dibaca adalah 5. Mungkin cukup itu saja untuk video dari pertemuan stack ini. Jika ada pertanyaan bisa tanyakan di chat atau di grup ya, atau di grup ya. Mungkin itu saja untuk materi stack. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.